Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardiana dengan nomor induk mahasiswa 186220131 dan saya dari kelas 7 SIP 1. Di video kali ini saya akan mereview dan menganalisis sebuah artikel yang mana video kali ini pun merupakan salah satu syarat tugas ujian akhir semester di mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Nah, di video kali ini pun saya akan menjelaskan 14 poin yang akan saya jelaskan, yang mana judul artikelnya adalah Green Competitive Advantage, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, dan Corporate Social on Economy Performance. Langsung saja. Nah, poin yang pertama yaitu menjelaskan apakah yang menjadi sebuah motivasi isu research game atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Menurut motivasinya yaitu kinerja lingkungan yang telah dihasilkan dapat mempengaruhi perekonomian kinerja perusahaan karena untuk saat ini dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha merupakan faktor yang menjadi perhatian di mata pemangku kepentingan. Untuk saat ini, kinerja lingkungan menjadi informasi penting bagi pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, lingkungan kinerja juga dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi. Nah, kinerja lingkungan adalah pandai menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar keamanan yang tinggi dan menekankan biaya dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Nah, untuk yang menurut research gap-nya yaitu pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi, pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi, pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi, dan pengaruh keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja terhadap kinerja ekonomi. Nah, dan yang F itu pengaruh keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan performa ekonomi. Dan yang terakhir itu pengaruh keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan ke kinerja ekonomi. Nah, menurut fenomenanya yaitu dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaannya itu adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Namun, di era ekonomi pasar saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik kondisi tersebut. Tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Nah, menurut kritis ini itu tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan motivasi atau isu penelitian research game dan fenomena dengan baik. Nah, adapun poin yang kedua itu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan, dikutip dalam bulan dari pada tahun 2013. Yang kedua itu kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan, yang mana dikutip dari Prabhadasari dan Suryanawa pada tahun 2014. Yang ketiga yaitu citra perusahaan diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Dikutip dalam Fed et al. Pada tahun 2000. Terakhir hal ini juga terdapat di Trend et al. Pada tahun 2015. Adapun yang keempat yaitu peran perusahaan dalam hak tanggung jawab sosial sekarang cukup penting untuk dipertimbangkan karena beberapa perusahaan mulai membayar dan memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya. Dikutip dari Wibisono pada tahun 2014.
Nah, yang kelima yaitu green competitive advantage, yang mana sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Nah, menurut kritikannya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Adapun poin ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Untuk novelty dari penelitian ini itu tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan pemegang saham atau pembisnis itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan dengan melihat kinerja ekonomi yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan. Dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan perusahaan manajer. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan, kondisi yang tercermin dalam rasio keuangan perusahaan. Nah, menurut kritik ini itu di sini tidak ada kritik untuk poin ini, karena sudah cukup menjelaskan inovatif penelitiannya secara jelas. Untuk poin keempat yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua itu apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga itu apakah kinerja ekonomi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat yaitu apakah grand competitive advantage berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima yaitu apakah grand competitive advantage memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Dan yang keenam yaitu apakah grand competitive advantage memoderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi. Yang ketujuh yaitu grand competitive advantage memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi. Dan ada pun poin kelima itu tujuan penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua itu untuk mengetahui citra perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Yang ketiga itu untuk mengetahui kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ke kinerja lingkungan. Yang keempat itu untuk mengetahui grand competitive advantage terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima itu untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Yang keenam yaitu untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi. Nah, untuk meneliti kritisinya itu peneliti hanya menjelaskan tujuan penelitian pada bagian abstrak. Selain itu bahasa yang digunakan kurang sistematis dari segi redaksional. Nah, untuk poin ke-6 yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusi dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, dan dalam studi ini fokus dalam menjelaskan hubungan antara kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, grand competitive advantage terhadap kinerja lingkungan. Nah, serta peran kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, grand competitive advantage terhadap kinerja lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Grand teori yang digunakan adalah yang pertama yaitu menggunakan stewardship theory, yang mana menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991, teori stewardship ini berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Nah, kritikannya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan grand teori yang digunakan secara resmi sehingga dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitiannya. Nah, adapun yang kedelapan yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitannya yaitu keterkaitan grand teorinya itu stewardship teori
memiliki hubungan pada ekonomi performance di dalam penelitian ini, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efisien menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadi. Dan menurut kritis ini itu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand teori pada penelitiannya. Nah, yang ke-9 yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. Yang mana kinerja lingkungan itu hipotesis pertama atau variabel X1, citra perusahaan itu X2, kinerja sosial perusahaan itu X3, dan grand competitive advance itu X4. Dan untuk variabel Y-nya itu kinerja ekonomi. Nah, kritisnya itu peneliti tidak memberikan gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini. Peneliti hanya menyebutkan variabel dependen dan variabel dependennya saja. Seharusnya agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca atau reviewer, peneliti harus membuat kerangka konseptual karena dari penggambaran kerangka konseptual ini akan mempermudah dan pemahaman penyebaran variabel dependen dan independennya. Yang selanjutnya itu apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesisnya itu yang pertama, hipotesis pertama yaitu kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Untuk hipotesis keduanya yaitu citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Untuk hipotesis ketiganya yaitu kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang keempat yaitu keunggulan kompetitif hijau berdampak terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang kelima yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Dan hipotesis yang keenam itu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Dan hipotesis yang ketujuh yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Untuk kritikannya di sini tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan mengenai hipotesis dalam peneliti dengan baik, jelas dan tepat dapat dimengerti. Nah, untuk poin yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan seperti rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis. Yang pertama yaitu rancangan penelitiannya menggunakan analisis regresi data panel. Nah, untuk kritiknya tidak ada kritik poinnya, peneliti telah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Nah, untuk yang B-nya yaitu definisi operasional variabel pengukurannya yang mana menggunakan ekonomi performance. Rumusannya seperti digambar. Nah, untuk environmental performance-nya itu sistem peringkat kinerja proper mencakup 5 warna yang akan diberi skor secara berturut-turut, di mana setiap perusahaan berbeda-beda skor di kinerja lingkungannya sesuai dengan peringkat yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau disingkat dengan KLH. Nah, ini adalah corporate image, corporate social performance, Green Competitive Advance rumusannya. Nah, untuk kritisinya di sini tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti sudah menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan. Untuk teknik penarikan sampelnya yaitu teknik penarikan sampel dan peneliti adalah full process sampling yang mana menurut kritisnya itu peneliti sudah jelas dalam menjelaskan penarikan sampel pada bagian abstraknya. Dan untuk unit analisisnya itu menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 17. Nah, untuk kritisinya di sini peneliti sudah jelas menampilkan unit analisisnya. Untuk jenis datanya itu jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, yaitu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk kritisinya itu peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data pada bagian abstrak. Nah, untuk uji kelayakan modelnya itu menggunakan analisis regresi data panel. Nah, untuk metode analisis datanya yaitu
menggunakan statistik deskriptif yang mana peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptifnya dalam penelitian ini. Nah, untuk hasil uji kelayakan modelnya seperti yang tertera di PowerPoint tersebut. Nah, untuk uji hipotesisnya juga bisa dilihat di PPT. Ini untuk keterangannya. Nah, untuk kritisinya, di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan analisis data dalam pengolahan data penelitian dengan jelas. Nah, untuk poin ke-12 itu persamaan regresi yang digunakan pengujian hipotesis penelitiannya. Nah, ini adalah rumus persamaannya. Menurut kritisinya itu tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya dengan baik. Nah, untuk poin ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian seperti statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, untuk statistik deskriptifnya itu peneliti sudah jelas menampilkan data penelitian dengan jelas sehingga bisa digambarkan statistiknya dalam penelitiannya. Untuk uji kelayakan modelnya, hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa nilai F statistik adalah 8355806, sedangkan F stable-nya dengan tingkat A sama dengan 5%, DFL K min 1 sama dengan 4, dan DF2 N minus K sama dengan 31 diperoleh F table sebesar 2,68. Dengan demikian, F statistik 8,355806 itu lebih besar F table-nya dari 2,68 dan nilai probabilitasnya atau F statistiknya adalah 0,0012. Dapat diartikan bahwa bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan berpengaruh kinerja ekonomi dengan keunggulan kompetitif hijau sebagai moderat, sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak dilanjutkan. Untuk hasil uji hipotesisnya yaitu pengujian signifikan parsial atau uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan taraf signifikan 0,05 itu variabel bebas dikatakan signifikan bagi variabel terikat jika nilai signifikannya lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat alfanya sebesar 0,05. Nah, untuk poin ke-14 ini yaitu apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini. Menurut simpulannya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Menurut kritisinya, di sini tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah menjelaskan kesimpulan secara eksplisit hasil oleh data dari penelitiannya pada bagian kesimpulan. Nah, untuk keterbatasannya sendiri yaitu periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2013 dan 2017 sampai 2017. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, yaitu 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data FUS sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang terakhir itu dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Dan menurut implikasinya yaitu peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya. Dia harap dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan. Nah, untuk kritisinya di sini tidak ada kritik. Untuk poin ini peneliti sudah menjelaskan keterbatasan dan implikasinya dengan jelas.
Nah, itulah beberapa review analisis sebuah artikel dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.